Kesadaran akan kesetaraan gender bagi perempuan di tempat kerja harus diiringi dengan keberpihakan perusahaan terhadap perempuan. Kesetaraan bisa dilihat dari persentase jumlah karyawan, target dan fasilitas kerja bagi karyawan perempuan dalam sebuah perusahaan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo dalam diskusi Fortune Indonesia Summit 2022 yang mengangkat tema Women in the Workplace. Bagaimana kita bisa sebagai perempuan memposisikan diri dalam sebuah organisasi, saya pikir ini semua sama ya. Setiap organisasi punya culture-nya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Satu hal yang penting sebagai profesional adalah ya kita harus, ketika kita masuk suatu organisasi adalah kita harus mempunyai visi yang sama dengan organisasi tersebut. Dengan kesetaraan gender, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi kreatif dan digital ini berharap lingkungan kerja di pemerintahan dan perusahaan swasta dapat menghadirkan iklim pekerjaan yang kondusif bagi kaum perempuan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Maria Oktoba, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Indonesia kalahkan Malaysia di laga perebutan medali perunggu sepak bola putra SEA Games 2021. Ya pemirsa, imbang 1-1 di waktu normal, Garuda Muda menang lewat adu penalti. Bermain di Maidin Stadium Hanoi, Vietnam, Indonesia sebenarnya menggebrak pada awal laga. Namun Malaysia berhasil membalikkan keadaan dan beberapa kali menyerang pertahanan Garuda Muda. Beruntung pertahanan Indonesia kokoh hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, skuad Garuda Muda mendapat banyak tekanan. Malaysia beberapa kali mendapat peluang untuk mencetak gol. Malaysia yang keasikan menyerang dimanfaatkan Indonesia. Berawal dari kerjasama dengan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateng menjebol gawang Harimau Malaya pada menit ke-68 melalui tendangan terukurnya. Namun Indonesia gagal mempertahankan keunggulan. Pada menit ke-81, Malaysia menyamakan kedudukan lewat aksi Hadi Fayak Razak. Bola hasil sepakannya merobek gawang Indonesia setelah gagal diantisipasi Hernando Ari Sutariadi. Kedua tim pun saling serang pada sisa waktu, namun tidak ada gol yang tercipta hingga laga berlanjut langsung ke adu penalti. Pada babak ini, dua pemain Malaysia gagal mengeksekusi penalti, sementara di kubu Indonesia hanya Asnawi Mangku Alam yang gagal. Mark Klok menjadi penendang terakhir sekaligus penentu kemenangan skuad Garuda Muda. Indonesia pun menang lewat skor akhir 4-3 dan membawa pulang medali perunggu. Bagi timnas, medali kelima mereka raih sepanjang keikutsertaan mereka di SEA Games. Terakhir timnas meraih perunggu pada SEA Games 2017 lalu. Sementara itu, pemirsa, tim nasional basket Indonesia mencatatkan sejarah pertama kalinya timnas basket meraih medali emas di ajang SEA Games usai mengalahkan Filipina. Tim nasional basket Indonesia meraih emas usai mengalahkan Filipina dengan skor akhir 85-81 pada partai puncak basket putra SEA Games 2021. Bagi Indonesia, ini merupakan medali emas pertama di cabang olahraga basket putra SEA Games yang sekaligus melengkapi catatan apik Indonesia dengan 6 laga tidak terkalahkan sepanjang turnamen. Selain itu, Indonesia juga memutus raihan 14 medali emas beruntun Filipina yang tidak pernah gagal meraih medali emas di cabang olahraga basket sejak tahun 1989. Dari cabang olahraga bulu tangkis, Indonesia pemirsa ini juga menyumbangkan emas lewat nomor ganda putri. Medali emas didapat Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang mengalahkan wakil Thailand di final. Apriani Rahayu dan Siti Fadia naik ke podium usai mengalahkan wakil Thailand Danyapa Aimsart dan Nuntakaran Aimsart pada partai final cabang olahraga bulu tangkis ganda putri SEA Games 2021. Apriani Fadia menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.
Siti Fadia ini merupakan medali emas pertamanya di SEA Games. Sementara bagi Apriani ini merupakan medali emas SEA Games kedua baginya. Ya, sementara itu pemirsa, Timnas e-sport Indonesia sukses mengambil atau meraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-31 setelah berhasil menduduki puncak klasemen dalam babak final yang digelar selama 3 hari di National Convention Center Hanoi, Vietnam pada Minggu kemarin. Perjuangan tim PUBG Mobile, Timnas e-sport Indonesia untuk menduduki peringkat teratas klasemen setiap harinya tidaklah mudah. Mereka harus melalui 15 finals atau 15 tim. Indonesia menurunkan 2 tim PUBG Mobile, di mana tim Indonesia 1 yang sempat memimpin pada hari pertama malah harus pulang tanpa medali. Sedangkan tim Indonesia 2 berhasil mengalahkan Malaysia dan juga Vietnam. Dengan tambahan medali emas, maka Timnas Esports Indonesia telah berhasil menyumbangkan total 6 medali yang terdiri dari 2 emas masing-masing dari Free Fire dan PUBG Mobile bergu. 3 perak masing-masing dari Free Fire, PUBG Mobile perseorangan, dan Mobile Legends Bang Bang, serta perunggu dari nomor Crossfire. Tấm huy chương bạc, linh vật và hoa dành cho đội tuyển Việt Nam 1. A gold medalist and the champions of team category of PUBG Tại Mobile. Indonesia đã luôn ủng hộ cho các bạn tại hành trình này hay không? Being the gold medalist, what do you want to share to all the fans or the audience who have supported you throughout the years? Bagaimana pesan Anda sekarang kepada supporter dari Indonesia dan Vietnam? Terima kasih yang sudah mendukung kami, supporter dari Indonesia. Saya mau tidur. Chúc mừng các bạn đã trở thành nhà vô địch của SEA Games 31 rồi. Yalah, pengen tidur. Setelah itu, jadi para orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak-anak di rumah yang suka main game, ini setelah e-sport game jadi sebuah ajang olahraga, Betul. mungkin jangan terlalu dilarang banget, cuman diarahkan kali ya. Diarahkan karena ternyata main game juga bisa menghasilkan. Selain Kali-kali jadi menghasilkan, atlet SEA Games. menjadi atlet SEA Games dan Pulang-pulang bawa medali. dan bawa uang. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tuan rumah Vietnam berhasil meraih juara umum dan memecahkan rekor medali emas terbanyak sejak ajang SEA Games digelar pertama tahun 1977 silam. Ya, pemirsa, berikut ini laporan dari Angelika De Avagam dan juru kamera Sigit Aryo Nugroho dari Hanoi, Vietnam. Ya pemirsa, tibalah kita di hari terakhir penutupan SEA Games ke-31 hingga penutupan ini atau di klasemen terakhir Indonesia berada di posisi ketiga dengan perolehan medali sebanyak 241, terdiri 69 medali emas, 92 medali perak, dan 80 medali perunggu. Indonesia berada di posisi ketiga setelah Vietnam dan Thailand. Kemudian di posisi keempat hingga ke-11 adalah Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Di hari Minggu kemarin banyak sekali atlet kita yang menyumbangkan medali-medali untuk Indonesia. Di antaranya medali emas diperoleh dari cabang olahraga badminton, basket putra, e-sport, fin swimming, boxing, volley indoor, menembak, dan angkat besi. Kemudian medali perak disumbangkan dari badminton, basket putri, boxing, fin swimming, judo, menembak, dan angkat besi. Kemudian medali perunggu pada hari Minggu kemarin ditambahkan dari cabang olahraga sepeda, e-sport, fin swimming, dan juga sepak bola. Dan pada hari terakhir ini akan diselenggarakan closing ceremony SEA Games ke-31 di Stadion Nasional Miding Hanoi pada pukul 8 malam nanti dan berdurasi 90 menit. Dalam closing ceremony ini akan mengambil tema Coming Together to Shine, datang bersama untuk bersinar, yang berfokus pada ketenangan dan menyejukkan, utamanya bagi mereka para atlet yang telah menunjukkan sportivitasnya dalam gelaran SEA Games ke-31 ini. Dan penyelenggara juga nanti akan menyuguhkan berbagai jenis hiburan, seni pertunjukan daerah yang dipadu-padankan dengan unsur modern serta penampilan dari artis-artis ternama Vietnam. Dari Hanoi, Vietnam, Angelika De Avagam, Sigit Nugroho, iNews melaporkan.
Mobil balap Formula E telah tiba di Jakarta. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews.